Urusannya udah anak, mau siapapun pasti gue harus ngebela keluarga gue lah papi, apalagi anak-anak gue. Nanti ketika dia sudah dewasa, dia bisa baca atau nonton, dia tahu oh perjuangan miminya untuk ngebela anak-anaknya dulu begini loh. Loli benar-benar merindukan sosok mamahnya, sosok adiknya ya. Dan buat Loli juga, kamu juga harus Kalau Loli datang ketemu dengan Nikita Mirzani, tulus, terus juga benar-benar sujud minta maaf, aku yakin Nikita Mirzani pasti bakal tersentuh. Nikita Mirzani ogah biayai terkuak sumber uang Loli selama di UK, tak hanya andalkan live TikTok. Kak Fitri pun shock banget, kok begitu ya kelakuannya gitu. Tanggapan lu kan biasa kan orangnya berapi-api nih. Lu orang yang mau nyerang lu, orang yang mau nindas lu, pasti lu hajar balik, lu langsung injek-injek gitu. Nah ini kenapa lu lebih kalem? Bukan lebih kalem sih, kalau gue by timing aja sih papi. Kalau gue kan orangnya kalau ribut pakai strategi, bukan yang main gembar-gembor gitu. Karena umur juga ya papi ya, gue tuh udah nggak panasan kayak dulu gitu. Jadi setiap ada orang yang berurusan sama gue tuh selalu cari celahnya dulu, apa kesalahannya dia gitu. Nanti by the time ketika waktunya udah pas baru gue ngomong gitu. Ibunya Nikmir sudah sakit hati ya, sudah ngerasa bahwa banyak kekecewaan yang sudah didapatkan oleh dari tingkah perilaku anaknya. Akan tetapi mukjizat ini akan datang, artinya suatu saat pasti mereka akan bisa kembali lagi, rukun lagi. Karena bagaimanapun tidak ada yang namanya mantan anak, tidak ada yang namanya mantan ibu, kan seperti itu ya. Semakin usia bertambah, semakin waktu berjalan, usia bertambah, ego akan semakin berkurang. Udah nggak ada lagi yang mau gue lakuin gitu. Ya udah sekarang gue fokus ke keluarga, ke anak gue yang udah mulai beranjak dewasa, Loli, Aska yang sudah mulai banyak cari tahu tentang segala hal gitu. Jadi gue malah lebih nyaman hidup gue yang sekarang sih. Tenang, gue bisa mikir banyak hal. Kalau urusannya udah anak, mau siapapun pasti gue harus ngebela keluarga gue lah papi, apalagi anak-anak gue. Nanti ketika dia sudah dewasa, dia bisa baca atau nonton, dia tahu oh perjuangan miminya untuk ngebela anak-anaknya dulu begini loh. Mau sebaik apapun fasilitas yang orang tua berikan ke buah hatinya, bukan jaminan itu akan setara dengan apa yang dia butuhkan. So, komunikasi dan juga kasih sayang itu adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan dari hubungan dua manusia kalau pengen punya hubungan yang baik, yang romantis. Dan Loli sendiri pun gak usah khawatir ya, menurut aku yakin banget Nikita Mirzani kan pernah bilang juga beberapa kali di wawancara media bahwa pokoknya saya udah ikhlas katanya, saya udah nggak peduli lagi sama Loli, terserah A, B, C, dan D. Aku yakin sih Nikita Mirzani pada saat mengatakan itu pasti juga hatinya hancur. Tapi ya aku yakin sih kalau Loli datang ketemu dengan Nikita Mirzani, tulus, terus juga benar-benar sujud minta maaf, aku yakin Nikita Mirzani pasti bakal tersentuh. Selalu memikirkan ibunya dan selalu ingat dengan adiknya yang saya lihat di sini. Mudah-mudahan di hari baik ya mereka bisa bersatu lagi. Loli benar-benar merindukan sosok mamahnya, sosok adiknya ya. Dan buat Loli juga, kamu juga harus egonya juga harus direndahkan agar mama juga bisa nerima, kan seperti itu gitu. Untuk si Loli balik ke rumah nyokapnya dan minta maaf. Tapi menurut gue enggak, Loli mendingan lo tutup buku mengenai nyokap lo dan mulai kehidupan baru. Karena gini, satu Indonesia udah nasehatin Loli dan gue yakin sebenarnya dia tuh nyesel dan ngerasa bersalah intinya. Tapi kalau kita ngeliat body language-nya Mama Nikita selama ini diundang podcast sana sini, emang dia tuh udah nggak mau, udah nggak bisa, udah deh Loli, lu berjauh deh, kayak gitu loh. Apalagi kemarin viral kan nih podcastnya Fadel, lalu dibantah dengan live-nya Mama Niki. Si
Simpelnya gini aja deh Loli, gue nggak mau banyak ngomong. Lu kan udah di drop out dari kartu keluarga dan denger dari podcastnya Bang Densu, lu tuh sekarang tinggal di apartemen tunangannya Bang Bintang kan? Mau sampai kapan Loli lo tinggal di situ? Loli, hidup itu paling gak enak ya kalau kita harus bergantung dengan orang lain. Terus sekarang gimana? Kerja, Loli, kerja. Sekarang ini kan lu statusnya lulusan SMP ya. Di Indonesia Raya ini ya Loli, orang yang fresh graduate S1, S2 banyak yang masih nganggur. Jadi kita nggak usah berharap lo akan kerja di korporat, nggak usah berharap. Terus apa nih yang bisa lo lakuin? Followers lu banyak. Loli, gue udah bilang buka endorse Loli, buka endorse, punya penghasilan Loli. Selama setahun di UK, Loli ternyata bertahan hidup di sana tanpa dibiayai oleh Nikita Mirzani. Kini terungkap sumber pendapatan Loli selama hidup di UK. Seperti diketahui belakangan ini, hubungan Loli dan Nikita Mirzani renggang karena adanya konflik. Akibat dari konflik itu, kini nama Loli telah dihapus dari kakak dan ahli waris oleh Nikita Mirzani. 1 tahun di UK hidupkan sampai sekarang, kata Loli. Dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Minggu 7 April 2024. Berarti ya aku bisa bertahan hidup walaupun tanpa biaya ibu aku, atau sama dia bisa hidup kok, sambungnya. Untuk mencari uang agar bisa bertahan hidup, Loli membantah kalau hanya mengandalkan live TikTok. Loli mengungkapkan sumber pemasukan yang didapatkannya. Live TikTok udah jarang ya, males juga karena dibilang cari uang dari live TikTok. Padahal kan enggak, aku dapat kerjaan dari undangan TV, podcast, jelas Loli. Saat ini Loli mengaku lebih mengikuti prosesnya sambil berusaha agar hati Nikita Mirzani terbuka untuk menerimanya kembali. Loli tak mau ambil pusing dan membiarkannya mengalir saja. Ya dijalanin aja, emang mungkin udah jalan takdir aku, nggak perlu dipusingin, ambil positifnya aja, ucap Loli. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa, kalau akunya tetap peduli ya karena bagaimanapun ia tetap ibu aku, ujar Loli. Mau sebejat apa juga nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu, nggak ada tambahnya. Bahkan dari awal Loli menyampaikan bahwa dirinya berusaha untuk menemui Nikita Mirzani di kediamannya. Yang saya lihat di internet ini, dia melakukan penggiringan opini bahwa dia tidak mau menerima aku karena Fadel, tembak Loli. Pernyataan Nikita Mirzani itu rupanya langsung dibantah keras oleh putri sulungnya, padahal enggak ya, tegasnya. Lebih lanjut, Loli menjelaskan Nikita Mirzani sudah tak mau menerimanya jauh sebelum berpacaran dengan Fadel Bajidar. Selama setahun di UK, Loli ternyata bertahan hidup di sana tanpa dibiayai oleh Nikita Mirzani. Ini terungkap sumber pendapatan Loli selama hidup di UK. Seperti diketahui belakangan ini, hubungan Loli dan Nikita Mirzani renggang karena adanya konflik. Akibat dari konflik itu, kini nama Loli telah dihapus dari kakak dan ahli waris oleh Nikita Mirzani. 1 tahun di UK hidupkan sampai sekarang, kata Loli.